Halo, perkenalkan nama saya Ega Arfani, NIM 21142001051, kelas A2 Keperawatan semester 2. Mata kuliah Keperawatan Dasar 2. Dosen pengajar Nurse Tisamongi Eskep Mkes. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip pemberian obat yang benar atau prinsip medikasi yang benar. Dan yang kedua, 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Langsung saja kita simak videonya ya guys. Prinsip 6 benar pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Sebelum memberikan obat, cek kembali identitas pasien. Yang kedua, benar obat. Selalu memberikan obat kepada pasien. Label pada botol atau kemasan harus diperiksa minimal 3 kali. Yang ketiga, benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Yang keempat, benar cara atau rute. Ada banyak rute atau cara dalam memberikan obat. Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Yang kelima, benar waktu. Ketepatan waktu sangat penting, khususnya bagi obat yang efektivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang memadai. Ada beberapa obat yang diminum sesudah atau sebelum makan. Juga dalam pemberian antibiotik tidak boleh diberikan bersama dengan susu, karena susu dapat meningkat sebagai besar obat itu sebelum dapat diserap tubuh. Dan yang keenam, benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus didokumentasikan juga alasan pasien menolak pemberian obat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan langkah keselamatan pasien. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Kedua, memimpin dan mendukung staf. Ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Dan yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. 5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. 6. Belajar dan berbagai pengalaman tentang keselamatan pasien. 7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Oh ya guys, di sini saya mengajak saudara-saudara untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang mau lanjut kuliah keperawatan dari profesi nurse, silakan mendaftar ke UNPI Manado. UNPI sudah buka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Untuk mahasiswa yang reguler, Fakultas Keperawatan UNPI ada program internship ke Jepang atau kuliah sambil kerja di luar negeri. Oh ya guys, jangan lupa simak ya video selanjutnya tentang kampus UNPI Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis,
Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.